Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Para saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, selama beberapa hari ini, 4 hari, kita akan diajak untuk berdialog dengan seorang orang Farisi dari Taurat yang memang jago dalam hal kitab suci. Itu Nikodemus. Yesus berdialog dengan orang ini pada malam hari ketika keinginan tahunya tentang hidup yang baru. Dan Yesus mengajak orang ini untuk masuk tidak hanya dalam tataran fisik, duniawi yang sementara ini, tetapi mengajak untuk berpikir secara lebih tinggi, secara ilahi, surgawi. Dan itu tidak bisa dimengerti oleh Nikodemus. Nah, pada hari bacaan ini pertama ini kita diajak oleh Yesus, kalau kamu ingin menjadi manusia baru, kamu harus lahir kembali. Born again atau reborn. Ya, bukan dalam arti seperti agama tertentu born again, bukan, tapi lahir baru yang dalam tafsiran orang Katolik, orang kita adalah lahir kembali dalam arti kita tidak hanya dilahirkan, diciptakan oleh Allah lewat Bapak Ibu kita menjadi manusia biasa, tetapi menjadi manusia baru, yaitu dalam baptisan. Ya, dibaptis dalam roh, air, dan roh. Itulah yang dimaksudkan oleh kita sebagai orang Katolik. Lahir kembali adalah betapa agungnya baptisan itu. Saya akan mengajak Anda untuk semakin menyadari sungguh-sungguh apa yang dimaksudkan oleh Yesus dengan lahir kembali, lahir dari air dan roh, yaitu dalam baptisan. Anugerah baptisan itu menjadi luar biasa bagi kita. Harusnya kita mengerti, kita sadari, dan maaflah, mungkin kebanyakan dari kita tidak memahami dengan benar, dengan baik, apa yang dimaksud dengan anugerah baptisan. Nah, kalau kita perhatikan sungguh-sungguh, Paskah itu mengingatkan kita akan anugerah ini, anugerah baptisan ini. Jadi sekali lagi kita perhatikan bahwa manusia, orang Katolik, orang Kristen itu tidak hanya sebagai orang yang dilahirkan biasa, ya, diciptakan biasa. Ya. Nah, itu dasar kita sebagai manusia yang diciptakan menjadi diberi kehidupan oleh Allah. Anugerah sebagai manusia kita diberi kehidupan oleh Allah, apapun bentuknya. Kita syukuri, kita nikmati, kita isi dengan apa. Nah, kemudian yang kedua, kita sebagai orang Kristen, orang Katolik dibaptis. Ya. Aku membaptis engkau dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Meskipun tindakan ini sangat sederhana, ya, bahkan kebanyakan kita dibaptis ketika masih bayi, masih kecil, dan kita nggak mengerti apa yang dimaksudkan. Tetapi saya hanya mengatakan anugerah baptisan itu sebetulnya luar biasa, ya, wonderful, luar biasa. Maka ada beberapa aspek penting dari baptisan kita. Pertama bahwa dosa asal kita dihapus, ya, dosa nenek moyang kita dihapus. Nah, meskipun dosa nenek moyang kita dihapus, dosa asal lah kita sebutkan begitu, tetapi dampaknya masih ada loh. Jangan lupa, dampaknya, impaknya itu masih ada, yang berupa 7 dosa utama itu, yang dari segala dosa itu ada 7 dosa yang melekat dalam diri kita. Ya, ringkasan dari seluruh dosa itu 7 dosa utama: sombong, iri hati, cabul, serakah, kikir, ya, malas, dan ya. Nah, sombong, ya, iri hati itu. Nah, itu semua 7 dosa itu ringkasan dari 7. Nah, itu tetap ada. Jadi pertama kali dosa asal dihapus. Yang kedua, ketika dosa asal dihapus, maka kita dijadikan anak Allah. Sekali lagi, kita dijadikan anak Allah. Kita bukan hanya yang diciptakan oleh Allah. Sekali lagi, kita bukan hanya yang diciptakan oleh Allah, tapi bukan hanya barang ciptaan sama seperti dalam tanda petik, ya, misalnya barang ciptaan yang lain atau binatang atau apa, tetapi lebih daripada itu gitu. Kita adalah anak Allah. Artinya apa? Kita adalah anak Allah, artinya bahwa Tuhan itu adalah Bapakku. Ya. Kita adalah anak, nah, karena Bapa, maka relasi kita dengan Allah adalah relasi yang ilahi gitu. Bapak dan anak.
Ini suatu relasi akrab, dekat. Anda punya bapak, Anda punya ibu, seperti itu sebetulnya. Ya, kalau dulu ciptaan dan yang diciptakan itu begitu jauh, tapi kita diperdekat lagi. Ya, didekatkan lagi oleh Allah berkat baptisan tersebut. Itu yang kedua. Yang ketiga, apa yang ketiga? Bahwa kita ya, dijadikan satu dalam komunitas. Jadi orang-orang yang dibaptis itu dijadikan satu dalam komunitas. Saya sendiri, kita sendiri tak mampu gitu loh. Maka kita bersama-sama. Komunitas itu adalah gereja. Ya. Nah, kita bersama-sama oleh Allah dijadikan dalam gereja ini. Gereja yang mana? Gereja yang menurut kita adalah gereja Yesus Kristus, yang dibentuk oleh Yesus Kristus bersama para rasul. Gereja satu, kudus, katolik, dan apostolik. Karena itulah Yesus ingin mendirikan gerejanya untuk melanjutkan karya penciptaannya, karya penyelamatannya. Maka didirikannya gereja. Jadi 3. Jadi kita adalah dosa asal kita dihapus, kita menjadi anak Allah, kita dimasukkan dalam komunitas. Dan salah satu lagi yang penting adalah Tuhan memberikan kepada kita rohnya sendiri. Ya. Roh Allah, roh putra diberikan dalam hati kita ini. Ini sangat penting kita sadari. Ya, sangat penting. Ya, bahkan saudari Afila, ketika kita menyadari Allah pencipta, penebus, penyelamat yang begitu besar, yang luar biasa itu mau tinggal dalam hatiku yang berdosa yang lemah ini. Sungguh luar biasa, saudaraku terkasih. Ya. Itu yang harus kita sadari dan kita renungkan sungguh-sungguh. Ya. Karena dengan begitu kita tahu, Teresa bilang, seandainya kita sadari anugerah yang begitu luar biasa itu, sekali lagi saya ingatkan, Allah pencipta, Allah penebus, Allah penyelamat, mau tinggal dalam hati Anda dan hati saya. Coba itu menjadi bahan renungan kita selama saat-saat inilah, masa Paskah ini. Tuhan, ya, dalam hatiku, ya, ketika kita menyadari demikian, Teresa Avila mengatakan begitu. Maka kita harus menyiapkan, membersihkan kehadiran itu, bukan hanya kehadiran yang mati, kehadiran yang tinggal, sekedar tinggal begitu aja, kehadiran yang menyembuhkan, yang menyelamatkan, yang membebaskan, yang membuat kita berdialog. Maka tidak hanya sekedar datang, hadir, tetapi berdialog. Ya. Maka tadi saya mengatakan dialog antara aku dan kehadiran dengan Bapa, dengan Putra, dengan Roh Kudus, ada dialog, ada komunikasi. Allah itu begitu dekat, kata Paulus, di mulut kita, di hati kita, dekat sekali. Dekat tapi jauh-jauh tapi dekat. Nah, itulah yang menjadi misteri kehadiran Tuhan dalam diri kita. Jadi saudaraku, kalau keempat ini, ya, dan tentu saja yang kelima adalah ketika semua ini kita nikmati, kita sadari, akan menggerakkan kehadirannya itu akan mengubah hidupku gitu loh. Ya. Coba saja ketika Anda didatangi oleh orang yang Anda anggap luar biasa, ya, dalam hidup, itu akan mengubah. Nah, disitulah sebetulnya kelemahan, mungkin ketidaksadaran kita sebagai orang Katolik. Maka saya berharap kepada Anda semua, kita berharap kepada Anda dalam Minggu Paskah ini, ya, mari kita sadari karunia Tuhan yang begitu melimpah. Hari kemarin kita merayakan Hari Kerahiman Tuhan. Cahaya Yesus, sinar hatinya memancar ke seluruh dunia. Nikmati kasih Allah yang menerima kita apa adanya. Jangan hanya melihat dosa-dosa kita. Oke, bahwa kita berdosa. Oke, bahwa kita lemah. Oke, bahwa kita terbatas. Oke. Tapi satu sisi lain yang harus lebih besar adalah betapa besar kasih Allah kepada kita. Ya. Itu yang kita harus pegang. Ya. Sisi keilahian, fokus kepada Allah. Ya. Jadi
Mungkin mungkin satu sisi karunia tadi itu maka kita lihat harus beralih kepada pikiran-pikiran yang ilahi. Ya. Carilah dulu perkara-perkara yang di atas. Temukan dulu perkara-perkara yang di atas. Ketika kita mengalami kasih Allah yang begitu besar, maka hidup kita berubah. Saya mengatakan mengalami loh. Kita pasti sudah, apa saya terangkan ini sudah ada dalam diri kita semua. Sudah ada. Saya hanya mengatakan, mungkin kita hanya mengatakan duduk, diam, hening, lalu kita kagumi. Wow, wow, luar biasa. Ya, nah, bagaimana kita bisa mengalami seperti itu? Seperti anak yang hilang itu. Ketika orang berada dalam titik di bawah, titik zero, maka dia ingat memori akan cinta Bapak. Betapa rumah Bapakku. Begitu banyak karunia, begitu banyak kasih, cinta kasih Allah yang luar biasa. Demikian juga dengan sekarang situasi yang COVID-19 ini membuat kita mungkin terperosok, mungkin membuat kita sadar, membuat kita kembali kepada Tuhan, membuat kita yakin sekarang. Coba lihat apa yang kita dambakan, apa yang kita lihat. Kemarin saya melihat YouTube di Ekuador, luar biasa mengerikannya. Begitu banyak orang mati di pinggir jalan, dibiarkan luar biasa dengan bukan peti tapi plastik-plastik di pinggir jalan. Begitu banyak orang mati. Indonesia yang seperti sekarang tidak seperti itu. Luar biasa saudara yang terkasih. Enggak apa yang kita mau banggakan, siapa kamu kena. Ya. Entah dia kaya, entah dia miskin, entah dia apapun kena. Entah dia presiden, entah dia perdana menteri, entah orang termasuk kena. Ya. Pangeran Charles dari Inggris saja kena. Siapa? Apa? Nah, ini membuat kita harus menjadi sadar kembali nothing gitu loh. Apa yang kita banggakan, apa yang di luar itu yang sementara itu tidak bisa memberikan apapun juga yang bisa memberikan kebahagiaan kepada kita. Selain Yesus, maka Paulus mengatakan Kristus adalah kita. Hidup Kristus adalah kita. Maka saya hanya mengajak Anda untuk semakin sadar saja. Ya, dalam masa Paskah ini selama 40 hari sadar ya akan karunia besar. Itu yang pertama, kesadaran. Kedua, mohonlah Roh Kudus untuk membuka mata hati kita, membuka diri kita. Sadar dan Roh Kudus ya. Daraskan, datanglah Roh Kudus, datanglah Roh Kudus, penuhilah hatiku, nyalakanlah di dalamnya api cinta kasih-Mu. Roh Kudus, nyalakanlah api cinta kasih-Mu dalam hatiku. Berikanlah kebahagiaan, berikanlah kebijaksanaan. Terus Anda mohonkan itu terus menerus. Datanglah di setiap kali kerja, melakukan apapun, datanglah Roh Kudus. Semoga Anda, semoga kita semua dalam persiapan. Datanglah pencipta Pentakosta nanti. Roh Kudus, datanglah, penuhilah hati umat-Mu. Semoga Tuhan memberkati Anda. Bagi Anda yang kita semua sudah punya, apa yang saya terangkan itu tidak jauh dari apa yang kita alami, kita rasakan. Tapi coba ya, kesempatan titik nol inilah COVID-19 ini kita diajak untuk masuk lebih dalam. Mohon Roh Kudus, mohon Roh Kudus. Anda akan mengalami Yesus. Saya yakin. Tuhan memberkati Anda, bagi Anda yang sakit. Disembuhkan oleh berkat Allah lewat tangan hambanya ini. Terima kasih Tuhan. Engkau telah mengaruniakan kami sebagai anak-Mu yang terkasih. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.